QCC non teknik desain thinking apa sudah ada di ruangan? Ada, oke. Kami minta untuk segera bersiap-siap. Iya, monggo. Mari kita sambut QCC non teknik desain thinking Kala. Sore Bapak Ibu Dewa Ibu yang terhormat, izinkan kami dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia mempresentasikan hasil inovasi kami dengan judul Isuzu Soft X. Ya, untuk memeriahkan sore hari ini, mari kita beriel-yel terlebih dahulu. Tim Gala, bersatu kita teguh, berinovasi kita tumbuh. Gimana Mas? Unitnya sudah selesai? Belum Pak, ini kita masih coba cek dulu Pak. Lu gak bahaya tak? Ini udah 4 hari loh Mas. Iya Pak, kita masih ada. Dari kemarin ngapain aja Mas? Kemarin kita sudah coba ganti Pak komponen ini, tapi ternyata problemnya masih belum ketemu Pak, belum sembuh Pak. Oh, gimana sih Mas? Kalau begini, terus gimana saya mau bayar cicilan? Masnya tahu nggak, satu hari unit saya operasional itu bisa untung 3 juta. Lah ini udah 4 hari, saya rugi dong 7 juta. Ini baru 1 unit. Kalau 100 unit gimana? Nah, kalau begini terus bukannya untung malah jadi buntung saya. Iya Pak. Atau perlu saya viralin ini? Viralin aja ya. Coba kita masukkan dulu. Nggak usah, viralin aja. Halo guys, ada mekanik Isuzu nih guys, lagi ngerjain unit, nggak kelar-kelar guys. Udah 4 hari. Isuzu nih bos, senggol dong. Saya nggak mau tahu nih, harus segera selesai. Baik Pak, kita masukkan dulu Pak. Sini. Gimana Isuzu model nomor 1 kalau kayak gini? Mana model nomor 4, banyak varian baru. Yang ada malah dapat komplit customer. Sini. Disuruh cepet, tapi gimana ya? Mas Wahyu, gimana Mas? Kelihatannya ada masalah. Tunggu, biar saya tebak. Pasti Mas Wahyu habis dimarahin customer ya? Iya nih kali. Kok bisa? Mas Wahyu ini kan FA, Field Advisor, berperan sebagai frontliner dalam penanganan unit Isuzu di customer. Kalau cuma masalah ngerjain unit breakdown mah enteng kali Mas. Ya FA sih FA Pak, tapi kan saya masih FA junior Pak, dan FA yang sebelumnya juga udah resign Pak, nggak ngasih transfer knowledge saya Pak. Jadi kayak gini Pak, analisanya kita coba-coba, ternyata nggak tuntas Pak, malah yang ada kena semprot customer. Tunggu. Saya baru ingat, kemarin juga saya dapat info dari dealer lain punya kendala yang sama. Ternyata masih banyak pada yang bingung ya terkait penanganan problem di customer ya. Iya Pak, kita di lapangan bingung Pak, soalnya nggak ada guidance yang jelas Pak, cara analisa, cara ngambil data. Yang ada gini Pak, kita coba-coba nggak sembuh malah problemnya, jadi lama problemnya Pak. Kalau begitu kita harus segera cari solusinya supaya tidak berlarut-larut dan customer tidak dirugikan. Setuju Pak kali, ini harus kita cari solusinya nih. Gimana ya? Aha! Saya punya kenalan tim di PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Namanya Tim Gala. Siapa itu Pak? Nah, Tim Gala ini punya arti gabungan anggota luar biasa. Ya, mereka berkedudukan di teknikal waranti yang memang mempunyai tugas memberikan solusi dan problem solving terhadap customer. Oh, berarti bisa ngasih solusi ke saya dong Pak? Pasti bisa, dan mereka juga beberapa kali sudah menjuari Isuzu loh. Nah, untuk nggak lama-lama kita cari solusinya biar visi dan misi dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia, yaitu menjadi dominan player, kita bisa raih bersama-sama. Wah, menarik Pak. Terus sekarang saya harus ngapain nih Pak? Nah, pertama-tama kita harus memilih persona dulu Mas. Nah, saya lihat ini Mas Wahyu sudah cocok nih jadi persona, karena kan secara Mas Wahyu
masa kerjanya masih di bawah 5 tahun. Betul. Secara level mekanik masih M2 Betul. dan masih bingung dalam penanganan problem. Nah ini Mas Wahyu saya jadikan persona. Nah, saya butuh tahu nih Mas Wahyu apa yang buat frustasi Mas Wahyu. Iya, jadi gini Pak, saya kemarin kena semprot Pak customer karena analisa kita nggak tuntas, jadi udah coba ganti komponen nggak sembuh. Yang ada malah dapat komplain dari customer Pak. Dan gitu dari atasan saya juga komplain Pak karena KPI belum saya nggak tercapai. Oh gitu. Kendalanya apa Mas? Karena saya kan nggak ada guidance yang jelas nih Pak. Ya masa Pak bungkus tebal ini Pak suruh baca semua, nggak mungkin Pak. Iya juga ya. Kalau tanya ke mekanik lain juga belum tentu bisa juga. Iya. Terus nunggu training, wah lama Pak, keburu customer pindah ke kompetitor kalau gitu Pak. Oke, berarti kalau boleh saya petakan, Mas Wahyu ini punya pen, customer komplainnya banyak dan KPI dealer tidak tercapai gitu ya Mas ya? Iya betul Pak, KPI-nya nggak tercapai saya Pak. Oke, berarti Mas Wahyu ini sebenarnya pengen mendapatkan kemudahan dalam penanganan yang solusi yang komprehensif dan preventive action yang mudah diakses dan praktis gitu ya Mas ya? Iya betul Pak, jadi pengennya saya Pak, kalau nanganin breakdown tuh bisa cepet Pak. Dan karena kita orang lapangan, ketemu customer, yang penting bisa praktis lah Pak dan mudah. Jadi pada saat analisa saya juga tahu nih kenapa sih analisa tersebut problemnya apa. Dan pada saat investigasi juga ketemu Pak problemnya tuntas gitu Pak. Dan pada saat pengerjaan saya juga bisa jelasin Pak customer estimasinya berapa lama gitu. Dan yang paling penting Pak pada saat monitoring juga kita bisa ngasih penjelasan Pak preventif supaya unitnya nggak terjadi di unit lain problemnya Pak. Gitu Pak. Yang penting dunia cepet lah Pak, kita pengennya Pak. Siap. Oke, informasi ini kita tampung. Saya coba hubungi tim Gala dulu. Ya, baik Pak. Nanti Segera kalau Pak ya. sudah ada solusinya, Baik. saya infoin lagi. Segera Pak, ditunggu nih kali. Oke, saya Baik, telepon baik. dulu tim Gala ya. Telepon dulu. Halo, dengan tim Gala, Gala 1, Gala 2. Apa? Patah hati? Bukan, itu galau. Gala ini Gala. Gabungan anggota luar biasa. Ya, rasanya kita butuh pahlawan ini. Jadi kan di tim Gala banyak pahlawan ya. Nah kalau seperti saya ini kan ahli gerilya dalam ahli strategi dalam mengorek informasi. Nah saya butuh pahlawan yang cepat, yang bisa langsung ke Jogja hari ini. Urgent soalnya. Ya customer udah marah-marah. Ya yang bisa terbang boleh ya ke sini. Ditunggu ya. Gimana ya? Ya kita ada problem nih dari dealer, banyak yang masih bingung dalam problem solving. Kira-kira gimana? Ada ide nggak? Itu yang kemarin Pak Kali sempat cerita kan? Iya betul. Nah, jadi gini Pak Kali, kita kemarin sudah mengumpulkan 8 member. Jadi karena kita tinggal 8 member, total kita sudah mengumpulkan 8 member tersebut dan masing-masing memberikan idenya. Terus dari ide tersebut kita mendapatkan 64 ide. Banyak juga ya? Banyak Pak Kali. Dan dari 64 ide itu kita juga sudah klasterisasi dan kita putuskan untuk membuat one app solution untuk menjawab kebutuhan Pak Wahyu tadi. Apa itu? Jadi kita akan membuat aplikasi menggunakan handphone yang intinya memudahkan Pak Wahyu pada saat handling problem di lapangan. Oh, pakai handphone ya? Pertimbangannya apa pakai handphone? Karena kan FA ini orang lapangan Pak, dan semua orang pasti punya handphone. Mobilitas juga tinggi. Oke. Jadi kita pilih handphone ini supaya mudah diakses dan praktis. Oke. Yaudah kalau begitu kita buatkan sketsanya langsung aja. Oke, kita buat sketsanya. Jadi gimana? Ya, jadi ini boleh nanti di sketsa ini Ya. ya kita ada technical guidance di sini. Oke. Ada produk portfolio juga. Oke. Kemudian ada juga informasi Pak. Heeh. Dan juga ada kontak juga. Berarti udah lengkap di sini ya? Ini sudah menjauh banget. Oke, berarti setelah lengkap kita perlu menganalisa hambatan dan benchmark sistem sejenis. Sudah ada belum di Isuzu? Kemarin kita juga sudah survei Pak. Kebetulan baik di dealer atau di Isuzu sebagai prinsipal ada sistem yang sama. Oke. Apa yang kita bikin sekarang. Kalau begitu gimana? Kita harus bikin dari awal Pak kali. Oke, bikin dari awal. Kalau bikin dari awal kita mau sistemnya gimana? Apa ngerjain sendiri atau pakai vendor kira-kira? Nah, karena kita bikin dari awal, kemarin kita juga sudah survei. Hasilnya dari hasil survei tersebut kita menggunakan tim kita untuk membuat aplikasi tersebut. Bikin sendiri? Kita
memiliki tim yang sportif. Oke. Jadi kita juga mempertimbangkan secara cost dan retail. Ternyata pengembangan sendiri itu lebih cepat dan secara cost juga lebih rendah. Oke, kalau kita ngerjain sendiri, berarti kita perlu memenuhi kebutuhan skill daripada tim Gala sendiri ya? Ya betul. Kita nanti akan melakukan self development juga dan diskusi dengan tim IT. Oke. Supaya nanti secara skill kita siap mengembangkan aplikasi tersebut. Bagus itu. Ya udah, kalau begitu kita setting target aja. Dari 4,5 jadi 2,25 hari. Setuju Bang Ali? Jadi kita juga setting schedule untuk improvement ini 3 bulan gimana? Setuju Bang Ali? Nanti kita coba minta overtime juga. Oh boleh, bagus itu. Tapi kalau misalkan target sama schedule kita meleset gimana ya? Aman Bang Ali. Jadi kita juga sudah melakukan assessment. Tujuannya supaya target dan implementasi yang kita sudah rencanakan itu bisa sesuai dengan rencana kita. Caranya kita berkolaborasi dengan pihak eksternal, juga kita memberi tugas ke member semua yang kita miliki. Kebetulan kita punya semua superhero. Ya. Jadi kita akan lakukan secara efektif dan efisien. Itu aman Bang Ali? Oke siap. Ya udah, kalau begitu kita bagi tugas saja. Ya, oke siap. Saya akan coba cari materi yang dibutuhkan untuk aplikasi itu ya. Oke. Oke, kalau begitu saya ngerjain prototipenya ya. Oke, Bang Ali. Siap. Ya, untuk pengerjaan prototipe kita pertama-tama membuat halaman. Ya, tampilan utama di sini kita bisa membuat screen, di sini bisa kita ubah namanya screennya, kemudian kita juga bisa mengubah warnanya biar enak dilihat di pandangan mata, tidak sakit di mata gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan tombol-tombol di sini, dan setelah itu kita coba uji tes untuk aplikasi ini, dan setelah itu kita ekspor. Nah, nanti hasil ekspornya jadi file APK gitu. Oke. Pak Wahyu, ketemu lagi Pak Wahyu. Wah, kebetulan nih. Sudah berbaik Bang Ali. Ya, jadi kita sudah bikin prototipe Pak Wahyu. Nah, kita pakai namanya ini Isuzu Soft Apps atau iSoft. Oh, pakai handphone ya? Pakai handphone. Jadi Pak Wahyu kalau ada kendala bisa langsung cek aja atau bisa langsung akses dengan iSoft ini gitu. Oke. Nah, ini silakan Pak Wahyu cek dulu, nanti kasih feedback ke kita ya. Oke, ini harusnya udah menjawab banget nih. Kita cari kebutuhan kita. Ini ada materi training juga. Udah menjawab banget nih Pak Ali. Oke. Kita di lapangan enak nih pakai HP. Siap. Coba lihat nih Pak Ali. Apa Ini tuh? perlu ada search engine nih kayaknya karena untuk kemudahan pencarian. Terus perlu ada comparison produk. Sudah bisa cari comparisonnya satu yang lain. Dan yang paling penting ini security data ini perlu dijaga nih. Perlu ada fitur login juga nih. Oke, kalau begitu kita develop ulang sesuai request dari Pak Wahyu ya. Oke, Nanti kalau betul, sudah Pak. jadi kita infokan. Baik, siap. Itu Pak Ali. Oke. Pak Wahyu ini udah selesai prototipe-nya. Ini sesuai request Pak Wahyu. Jadi sudah ada username, kemudian juga sudah ada search engine-nya. Kita bisa mencari dengan cepat, dan kemudian juga sudah ada produk compare di situ. Oke, ini udah menjawab banget ya Ya. harusnya. Saya coba dulu boleh Pak Ali? Boleh, silakan, Pak. Oke, saya coba dulu ya. Oke. Ini udah pas banget nih harusnya nih. Mantep nih aplikasinya nih. Ya. Pak Ali, Ya. ini saya sudah coba nih. Oke. Ternyata aplikasi sangat bermanfaat banget nih buat kita nih. Iya. Jadi kita di lapangan bisa makin confident nih handling customer. Oke. Dan yang paling penting kita bisa memitigasi background kita Pak Ali. Oke, jadi breakdown-nya sekarang berapa? Nah, breakdown saat ini itu kita datakan Pak Ali. Jadi 2 hari. Oh, bagus sekali ya. Betul, dan customer juga sekarang tambah puas Pak dengan pilihan kita Pak. Nggak kayak sebelumnya nih, harus breakdown lama lah. Oke, Kita di bagus. lapangan yang kena semprot. Sekarang saya udah tambah semangat ya Pak Ali. Ya, bagus lah kalau gitu. Ya, sebenarnya untuk aplikasi ini, iSoft ini kita juga sudah sosialisasi ke seluruh outlet Isuzu yang ada di Indonesia. Nah, jadi harapannya dengan iSoft ini jadi budaya baru terhadap penanganan problem di customer. Dan kita juga mendapat feedback yang positif dari para pengguna. Nah, ini terbukti dari pencapaian CEI-nya 90%, CSI-nya 91%, dan NPS-nya 80%. Nah, untuk dari segi benefit project, kita juga mendapat net quality income yaitu sebesar 1,27 M. Nah, untuk dengan rasio NKA 1277. Nah, ini juga kita mendapat feedback yang positif dari manajemen, baik dari manajemen pengguna maupun dari manajemen IAMI. Ya. Baik, selain itu, proyek ini juga ternyata memberikan dampak yang sangat besar bagi tim, kemudian bagi customer, dan juga bagi company sendiri. Secara tim tentu kita mengalami
kenaikan atau peningkatan skill. Kemudian di customer karena kita bisa menekan breakdown sehingga kita bisa memberikan cost reduction untuk customer bisa saving. Dari sisi company juga kita juga bisa mencapai apa yang sudah ditekan terkait breakdown dari company. Dan karena kita memberikan pelayanan terbaik customer, dampaknya secara brand image kita mengalami peningkatan dan market share kita juga ternyata mengalami peningkatan. Dan yang paling berharga bagi kita adalah kita mendapatkan predikat triple star dari Isuzu Jepang sebagai prinsipal pada ajang Isuzu After Sales Award. Dan terakhir kita juga saat ini sedang progres dalam pendaftaran paten di mana kami sedang proses dokumentasi dan kami akan teruskan ke tahap atau proses berikutnya. Ya, untuk menutup presentasi dari kami, izinkan kita berpantun. Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa mampir ke Yami. Cukup sekian dari kami. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung saja kami undang kesempatan bertanya dari audiens. Apakah dari audiens ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, di belakang itu bisa dibantu mikrofonnya. Mulai dari sini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Fadli Kowo dari PT Society Windsor dan saya ingin bertanya bahasa program apakah yang digunakan dalam aplikasi Ya, izin menjawab Pak. Jadi langsung dijawab ya. Ya, izin menjawab Pak. Jadi karena kita pengembangannya secara in-house ya, jadi kita memanfaatkan tim kita yang mendevelop aplikasi di mana tim kita sebenarnya basicnya itu bukan orang IT. Ya, jadi kita pertama melakukan ya self development dulu tentunya untuk mengetahui cara bagaimana sih mengembangkan aplikasi tersebut. Dan tentunya karena kita juga pengembangannya secara in-house, kita menggunakan sourcing yang secara cost juga tidak terlalu mahal dan kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan aplikasi Kodular. Jadi Kodular ini kita gunakan sebagai basic dalam proses development ini, gitu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Dewan Juri. Baik, terima kasih. Sebelumnya beri applause untuk visi baik untuk tim Gala ya. Tim Gala ini tadi inovasinya luar biasa ya. Dimana dengan aplikasi itu proses bisnis lebih cepat, terutama dalam reduksi breakdown ya atau waktu gitu. Dimana 4,5 hari ditargetkan 2 sampai 2,5 dan dicapai 2. Nah, yang mau saya konfirmasi pendekatan apa dari tim untuk menentukan 4,5 hari ini. Secara data itu pendekatannya seperti apa? Memang di sini terlihat breakdownnya verifikasi problem, tapi menentukan nilai 1 hari atau 24 jam ini pendekatannya dari apa? Apakah dari trial and error, apakah dari monitoring atau timer, mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Mungkin dari saya izin menjawab, nanti kalau ada kekurangan bisa tambahin sama Mas Faiz. Jadi untuk perhitungan breakdown ini kita di IAMI itu memiliki sistem namanya sistem logbook Pak. Jadi logbook ini berfungsi untuk menampung semua informasi problem yang terjadi di dealer, seluruh dealer Indonesia. Jadi kita di sistem ini kita sudah bisa melihat unit-unit yang mana aja yang mengalami problem. Nah, di situ juga sudah ada per proses juga sudah ada lead time-nya masing-masing Pak. Jadi dari analisa sampai pengerjaan sampai total breakdown-nya itu di sistem itu udah ada. Nah, terkait pendekatan 4 hari ini sebenarnya dari timeline perjalanan target pencapaian breakdown kita dari manajemen di 2021 itu udah ditentuin targetnya 4 hari.
Nah, jadi di 2023 ini targetnya 2 hari. Nah, ini kan kita di improvement ini dimulai dari 2021. Nah, yang masih targetnya 4 hari, kita juga mengantisipasi supaya nanti target 2 harinya bisa tercapai. Mungkin Mas Faiz tambahin. Nambahin lagi Pak, jadi di IAMI Pak, sebenarnya kita sudah ada command center ya Pak, sudah ada command center. Mungkin kayak macam di NTMC dan ya jasa marga gitu ya. Kita memang ada fungsi khusus yang memonitor breakdown secara daily. Nah itu yang kita gunakan untuk melihat proses breakdownnya. Dan untuk interface-nya sendiri tadi yang disebutkan kali kita menggunakan sistem tambahan namanya logbook Pak. Itu yang disubmit oleh teman-teman dealer satu tadi kan antara Isuaru itu yang mensubmit informasi di lapangan breakdown. Jadi kita bisa tahu kapan itu breakdown start sampai dengan finish. Kita dari komnas itu memfollow up secara daily. Berarti untuk penentuan 2,25 ini dari target manajemen atau? Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak kali di tahun 2023 ini itu kita ada challenge Pak, ada challenge 2 hari. Izin mungkin saya. Ya, jadi di tahun 2023 Pak kita ada challenge Pak sebetulnya. Makanya kita mau coba challenge tim kita sendiri untuk menyiapkan ketika nanti di 2023-2024 itu bisa kita achieve gitu Pak. Karena tidak memungkinkan setiap tahun target kita akan semakin meningkat Pak. Terbukti di 2024 meskipun hari yang sama tapi persentase yang kita targetkan itu berbeda. Jadi kita coba prepare Pak dari tahun 2022 supaya nanti di 2023 paling nggak ada ancang-ancang seperti itu Pak. Dan ini kita sampaikan juga di forum isu dealer conference pada saat manajemen men-share target ke manajemen dealer. Ya, aplikasi ini sudah dipakai secara masif begitu atau baru terbatas? Ya, sebenarnya saat ini Pak kita masih batasi karena pertama tadi kita kan FA ya Pak. Jadi FA di lapangan itu tugasnya sebagai frontliner handling problem di lapangan. Ini yang kita targetkan utama sebagai user aplikasi ini karena tidak menutup kemungkinan kaitannya dengan data yang ada dalam ini kan banyak secara langsung kan membuka problem yang ada di situ. Jadi ketika pihak FA ini ternyata resign atau pindah kompetitor atau mungkin mekanik atau yang memang kita tidak batasi itu bisa menjadi bahan black campaign bagi teman-teman kompetitor. Nah kita benar-benar batasi dan bahkan usernya pun juga kita batasi Pak. Jadi nggak semua orang itu bisa akses. Per orang kita berikan aksesnya. Jadi kalaupun nanti ada yang resign atau ada yang berpindah kita bisa close akses tersebut supaya informasi yang ada di dalamnya itu bisa kita jaga. Nah, gimana selama si FA ya yang pakai ya? FA itu ketika menggunakan sistem menjamin bahwa dia tidak misalnya mengcopy, screenshot hal-hal penting yang harusnya nggak boleh keluar. Ya, sebenarnya itu kan balik ke habit masing-masing FA ya, personal masing-masing apakah dia mau membuka dalam bentuk aib di susu karena kan hubungannya dengan problem Pak. Gimana cara menangani problem? Jadi kita juga melakukan sharing ke dealer Pak, apa sih fungsinya aplikasinya ini gitu. Jadi benar-benar kita mention bahwa ini bukan untuk gaya-gayaan bukan, tapi memang kita buat itu untuk membantu teman-teman. Jadi ya minta tolong dengan sangat dibantu untuk sama-sama menjaga karena kan itu kebutuhan teman-teman nih. Jadi kita develop itu untuk menjawab kebutuhan teman-teman FA di lapangan. Saat ini sudah berapa FA yang pakai? Kita ya nasional itu ada 53 FA Pak. 53 FA. Secara utilitasnya gimana? Diukur nggak utilitasnya dari 53 itu seberapa sering dia berinteraksi dengan aplikasi ini? Kalau kebetulan kan tadi yang saya jawab dari pertanyaan pertama Pak, kita kan menggunakan in-house development ya Pak ya. Jadi kita menggunakan Kodula sebagai sourcing yang kita gunakan.
dan kebetulan di Kodular ini itu fitur-fiturnya juga masih terbatas, belum sampai bisa mengeluarkan data analitik untuk mengetahui berapa sering interface aplikasi ini digunakan. Jadi pendekatannya kita dari hasil breakdown itu Pak, dari hasil breakdown kemudian kita di IAMI sebenarnya karena kita di technical juga ya kita sering juga ketemu customer minta masukan terkait aplikasi ini apakah ada development tambahan atau seperti apa gitu. Iya, terima kasih Pak Anggo. Kami berikan kesempatan untuk closing. Ya, sebagai penutup izinkan kita berpantun. Jalan-jalan naik Isuzu 3. Hati-hati bannya meletus. TKMPN memang sudah jaya. Boleh dong pinjam 100. Satu lagi boleh? Jalan-jalan naik Isuzu 3. Pulangnya bawa batu bara. Cukup sekian dari kita, tim Gala. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Inovasi kita tunggu. Iya, terima kasih. Selanjutnya kami mohon segera mempersiapkan diri QCC